Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai karbohidrat yang terkandung dalam salah satu bahan pangan, yaitu ubi jalar. Sebelumnya, perkenalkan saya dan anggota saya Najwa Eka Syakira dengan NIM 44240046. Saya Naila Izati Rahma dengan NIM 4444240055. Saya Michael Geoffrey Amin dengan NIM 4444240057. Saya Nazwa Agnesia Bila dengan NIM 4444240058. Baik, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis karbohidrat dalam ubi jalar. Nah, ubi jalar itu seperti yang kita tahu kan merupakan makanan atau bahan pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ya sebagai sumber karbohidrat ataupun pengganti nasi seperti itu. Nah, jenis karbohidrat yang ada pada ubi jalar itu apa aja sih? Yang pertama, karbohidrat utama dalam ubi jalar itu tuh berupa polisakarida pati yang merupakan homopolimer glukosa yang terdiri atas monosakarida dengan 6 atom karbon C6H12O6. Yang kedua, ada monosakarida seperti glukosa dan fruktosa atau 6 atau C ada dalam jumlah kecil. Gugus fungsi karbonil berupa aldehida pada karbon 1 seperti aldosa seperti glukosa atau keton pada karbon 2, ketosa seperti fruktosa. Nah, dari 2 itu ada lagi guys, yang ketiga dan 4. Yang ketiga itu pati terdiri dari ribuan unit glukosa yang terhubung melalui ikatan alfa glikosidik membentuk rantai lurus amilosa dan rantai bercabang amilopektin. Yang keempat itu selain pati, ubi jalar juga mengandung gula sederhana yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida dalam jumlah yang lebih kecil. Selanjutnya itu ada struktur karbohidrat, proyeksi Fischer dan Howard. Jadi di proyeksi Fischer ini menampilkan struktur rantai terbuka karbohidrat. Gugus karbonil terletak di atas karbon 1 pada aldosa seperti glukosa. Dan proyeksi Howard menggambarkan bentuk siklik karbohidrat. Gugus karbonil bereaksi membentuk cincin hemiasetal 5 atau 6 atom seperti glukosa yang menjadi glukopiranosa. Toh pada ubi jalar itu pati mengandung glukosa dalam bentuk cincin alfa D-glukopiranosa. Selanjutnya ada disakarida, oligosakarida, polisakarida, dan ikatan yang terbentuk. Disakarida dan oligosakarida yang terdiri dari 2-9 unit monosakarida yang terhubung oleh ikatan glikosidik. Biasanya antara karbon anomerik satu monosakarida dan karbon hidroksil monosakarida lain. Yang kedua adalah polisakarida. Contohnya adalah pati, yang merupakan polimer panjang unit glukosa yang terikat dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik untuk rantai lurus yang disebut dengan amilosa, dan alfa 1,6 glikosidik untuk cabang amilopektin. Seperti yang udah kita ketahui, jenis karbohidrat yang ada pada ubi jalar itu merupakan glukosa yang berupa D-isomer. Hal ini itu karena gugus hidroksil pada karbon asimetrik terjauh dari gugus karbonil berada di kanan dalam proyeksi Fischer. Seperti yang kita lihat di sini, jatuh bisa dibedakan ya kalau D-glukosa itu berada di OH-nya itu berada di sebelah kanan. Ya. Nah, kalau anomer alfa atau beta ditentukan oleh posisi gugus OH pada karbon anomerik C1 ya, di mana alfa jika OH-nya di bawah bidang cincin atau siklik itu untuk dekarbohidrat, sedangkan beta jika OH di atas bidang cincin. Seperti yang bisa kita lihat, tolong digeser gambar sebelah. Nah, untuk D-glukosa itu OH-nya ada di bawah cincin ya, dimana mereka tuh merupakan hasil dari ini kan, kalau ini rantainya bentuk linear, kalau yang ini sikliknya seperti ini, dimana D-glukosanya OH-nya di bawah, kalau yang satu lagi OH-nya di atas seperti itu.
Lalu selanjutnya ada fungsi karbohidrat pada ubi jalar. Jadi yang pertama, pati berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia. Lalu, pati ubi jalar ini dapat diolah menjadi produk lain seperti sirup glukosa dan berperan dalam tekstur dan kualitas pangan pada ubi jalar. Dengan memahami klasifikasi asam amino berdasarkan struktur, sifat kimia, dan fungsinya, kita dapat lebih mudah memahami serta mengenali peran penting dari masing-masing asam amino dalam proses biologis, terutama dalam pembentukan protein dan metabolisme sel. Pengetahuan ini dapat menjadi dasar penting dalam studi biokimia dan aplikasi di bidang kesehatan serta industri pangan. Baik, itu tadi merupakan hasil presentasi kami mengenai karbohidrat dalam ubi jalar berupa glukosa dan amilopektin dan amilosa. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.